Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Marginingsih, sehat? Alhamdulillah sehat dan baik. Begitu juga Pak Nasim ya, sehat dan baik pula. Alhamdulillah, baik-baik aja. Kiranya apa ini yang mau diceritakan pada siang hari ini, Bu Marginingsih? Oke. Eh, saya ingin cerita tentang ini Pak Nasim, kondisi peserta didik. Nah, terutama peserta didik di kelas 10. Kelas Ya, 10. kelas 10. Kebetulan untuk minatnya mereka itu masih kurang ya. Jadi untuk pembelajaran itu mereka banyak sekali yang mengeluhkan tentang apa? Eh, karena kebanyakan mereka minatnya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya dia. Oke. Kira-kira minat yang kurang itu seperti apa, Bu Marginingsih? Ini ya, di sekolah kita itu kan sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata kita punya beberapa jurusan dan kemudian kebetulan saya itu jurusan busana. Kebanyakan mayoritas anak-anak itu untuk peminat untuk masuk ke jurusan busana itu bukan dari hati nurani mereka yang paling dalam. Ada yang karena terpaksa, ada yang karena terpental, karena keinginannya dia tuh masuk SMA, kemudian karena nilainya itu kurang, maka dia terpental kan. Ada yang terpaksa karena orang tuanya. Terus jadi yang berminat itu cuma sedikit tadi itu. Nah, itu jadi mereka minat belajarnya itu jadi kurang gitu. Jadi ogah-ogahan. Aku kan bukan minat saya, ngapain saya belajar seperti itu. Terus aku bukan ini lah istilahnya kan aku karena terpaksa, karena orang tuaku, aku terpaksa karena aku terpental dan sebagainya. Begitu Pak Nasim. Oh, gitu ya. Terus kira-kira menurut Bu Marginingsih, dengan adanya keterpaksaan siswa itu masuk ke SMK, apa yang dilakukan oleh Bu Marginingsih untuk siswa itu betul-betul bahwa masuk ke SMK itu pilihan yang terbaik. Langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin gini ya Pak Nasim, mungkin anak-anak ini mungkin dalam pikiran saya, ide-ide saya mungkin anak-anak itu dibekalin terlebih dahulu dengan mereka melihat-lihat kondisi, misalnya dengan perbanyak outing kelas dengan industri yang betul-betul di situ sesuai dengan passionnya. Jadi kalau misalnya saya mengajar di busana, otomatis saya ajak mereka ke butik, kita ajak mereka ke garment, kita ajak mereka ke tailor, kita ajak mereka ke konveksi, dan diharapkan kita memilih industri-industri mereka yang industri-industri tersebut adalah kepunyaan para alumni SMK 3. Nah, mungkin dari outing kelas itu bisa menumbuhkan minat ya. Oh, ternyata orang-orang busana juga bisa loh membuka usaha seperti ini. Oh, orang-orang busana lulusan Pak Nasim. Oke, tadi untuk meningkatkan kepercayaan muridnya Bu Marginingsih dengan cara mengajak dia ke butik, ke Gramen, dan lain sebagainya, itu dari alumni-alumni ya Bu Marginingsih. Iya, betul. Terus Iya. apa sih langkah yang sekiranya
bahwa siswa Bu Marginingsih khususnya kelas 10 ini informasi ini diketahui oleh orang tua. Seperti apa yang sekiranya Bu Marginingsih untuk menginformasikan ini loh, anaknya Bapak Ibu itu minat belajarnya luar biasa meningkat dengan adanya tadi langkah-langkah Ibu Marginingsih mengajak ke Gramen, ke butik seperti itu. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama kan kita pemetaan dulu kan Pak Nasim. Jadi kita bisa mengetahui bahwa anak itu yang berminat, anak itu yang tidak berminat, anak itu dan sebagainya. Itu kan dipetakan dulu. Kemudian kita membentuk suatu grup ya, grup itu. Jadi kita laporan kepada wali murid bahwa kondisi siswanya begini bla 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 bla. Kemudian kita mempunyai program untuk outing kelas. Nah, kita memberikan membuat surat pemberitahuan kepada orang tua. Nah, dengan cara outing kelas ke sini dan sebagainya, dan dengan harapan nanti bisa menambah minat belajar siswa tersebut. Jadi kita pemberitahuan kepada orang tua gitu. Seperti itu Pak Nasim. Oke. Dengan adanya surat informasi kepada orang tua dan pengelompokan grup WhatsApp yang Ibu Marginingsih lakukan, terus seperti apa usaha feedbacknya dan kapan waktu untuk mencari solusi itu? Oke. Kita merencanakannya secepat mungkin Mbak Nasim. Jadi mungkin 2 bulan berjalannya pembelajaran supaya mereka lebih mengenal terlebih dahulu apa sih industri busana seperti itu. Jadi secepat mungkin dan mungkin itu secara berkala. Jadi secara bergiliran untuk industri ke-1, kemudian industri kedua, dan industri ketiga. Dengan harapan muncullah minat mereka betul-betul Oke, tadi dikatakan bahwa komunikasi pembelajarannya, waktunya secara berkala yang dilakukan oleh Bu Marginingsih, yaitu secara berkala dan adanya surat menyurat kepada siswa maupun orang tua. Terus sekiranya bagaimana itu anak biar artinya minat belajarnya itu bisa meningkat. Oke Pak, mungkin kan dengan cara setelah kita melakukan kegiatan tersebut, otomatis kita memberikan arahan kepada siswa. Yang pertama itu untuk membuat laporan terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat laporan, di laporan tersebut anak itu diminta untuk membuat kesan dan pesan. Nah, kesan-pesannya itu bisa berupa apa yang menjadi cita-cita mereka gitu. Kemudian harapannya setelah masuk di dunia busana, kemudian pinginnya tuh apa dan sebagainya. Dari lewat tulisan-tulisan itu nanti kita bisa istilahnya mengetahui bahwa ternyata dengan adanya kegiatan outing kelas itu bisa menumbuhkan minat ataupun mengubah dari yang keterpaksaan menjadi sesuatu keikhlasan. Iya, begitu Pak Nasim. Oke, tadi mengubah paradigma siswa yang tadinya keterpaksaan akhirnya menjadi hal yang menjadi kewajiban seorang pelajar untuk
menimba ilmu atau mencari ilmu, terus bagaimana responnya orang tua yang sudah dilakukan oleh Bu Marginingsih ini seperti apa? Harapannya respon orang tua itu respon yang positif ya, positif Iya. dan mendukung apa yang menjadi program kita untuk bisa menumbuhkan minat dan bakat siswa tersebut. Ya, harapannya seperti itu, dan mungkin juga harapannya juga setelah mensupport, mendukung dan sebagainya, mungkin bisa juga kita bisa mendatangkan seorang motivator dari dunia industri ataupun dari para alumni yang sudah membuka usaha sendiri, dimasukkan dalam program guru tamu, atau bisa juga kita mempunyai keinginan seorang wali murid yang mempunyai istilahnya mendukung sepenuhnya ya kepada anak didiknya, itu kita undang sebagai motivator di kelas tersebut. Jadi di kelas 10 tersebut. Jadi sebagai motivatornya. Oke, luar biasa nih Bu Marginingsih. Untuk alumni maupun orang tua menjadi motivator, berarti adanya kolaborasi antara siswa, orang tua, dan guru yang ada di SMK Ibu Marginingsih. Terus ada enggak yang sekiranya ini menggugah pembelajaran Bu Marginingsih ini ditiru oleh teman sejawat atau rekannya Bu Marginingsih? Oke, sepertinya bisa ini ya Pak Nasim, dengan cara kan saya otomatis kan juga membuat ide atau mengadakan ini kan juga tetap kita berkolaborasi dengan teman-teman Pak Nasim. Jadi kita memang mempunyai ide seperti itu, kita kolaborasikan, kita rapatkan, kita komunikasikan bahwa kita mempunyai kegiatan seperti ini bagaimana, dan alhamdulillah teman-teman memberikan istilahnya respon yang baik gitu, respon oh iya tidak apa-apa, kita dukung, kita ini gitu. Jadi teman-teman juga semuanya mendukung, mensupport, dan diharapkan ini juga pasti berkelanjutan di tahun sesudahnya, seperti itu. Oke, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa ini untuk Bu Marginingsih. Dalam pembelajaran kelas 10 dengan adanya kelas busana atau tata rias, terus pariwisata, dengan adanya kolaborasi, dengan mengelompokkan pemetaan, dan untuk menumbuh kembangkan niat belajar siswa dari awalnya keterpaksaan menjadi bahwa itu adalah tanggung jawab mereka. Ibu sudah mempunyai langkah-langkah yang luar biasa. Sekarang saya minta nih pesan dan kesannya, kira-kira seperti apa dalam memfasilitasi siswa itu biar tumbuh dan artinya bertanggung jawab tentang pembelajaran yang mereka tempuh. Kesannya ini kesannya siswa ya. Iya. Kesan siswa pastilah anak tersebut merasa terbuka ya wawasannya, bahwa yang mereka ketahui, bahwa mereka yang istilahnya selama ini taunya hanya di dalam lingkup sekolah, ternyata di luar tersebut banyak kakak-kakak kelas mereka yang sudah hebat-hebat, yang sudah membuka usaha mereka sendiri gitu. Jadi mereka sepertinya tidak merasa tidak merasa kecewa kalau ini tidak merasa kecewa, oh ternyata aku
harus mencintai jurusan busana gitu. Jadi seperti itu harapannya. Dan kesan-kesannya mereka juga senang sekali. Jadi mereka istilahnya apa ya? Mereka senang banget, istilahnya sudah bisa mengetahui bahwa di dunia luar tuh ternyata seperti itu. Tidak mereka yang dibayangkan nek busana biasanya lulusannya mau ngono-ngono tok, tapi tidak, ternyata setelah melihat aktivitas para alumni yang sudah sukses, insya Allah mereka itu terbuka wawasannya. Oke, luar biasa, mantap nih. Dengan dilihatkan beberapa motivator dari alumni sehingga tumbuh tanggung jawab mereka dalam belajar itu semua. Terus terakhir ya ini untuk terakhir nih Bu ya, sebelum refleksi, kesimpulan dari apa yang dibicarakan oleh Bu Marginingsih itu, permasalahannya secara kompleks gimana Bu? Dari kelas 10-nya sendiri yang tadinya keterpaksaan ketika masuk ke sekolah SMK. Jadi untuk refleksinya, dari yang keterpaksaan, insya Allah dengan adanya program kita outing class yang kita laksanakan pada kelas 10, awal pertama kali mereka mengenal di jurusan busana, mudah-mudahan dengan adanya program itu mereka bisa membuka wawasan bahwa tidak ada bahwa dunia busana itu tidak sempit yang mereka bayangkan, tapi dunia busana itu sebenarnya luas. Jadi kita siswa itu harus bisa membuka mata, membuka telinga, mendengarkan secara lebar-lebar, karena dengan begitu mereka bisa akan menambah wawasannya. Begitu Pak Nasim. Luar biasa. Terima kasih atas diskusi atau pembicaraan di siang hari ini. Kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran awalnya dengan keterpaksaan, dengan rujukan orang tua, dengan adanya guru seperti Bu Marginingsih ini sudah luar biasa sekali ya. Artinya ada menerapkan beberapa kolaborasi dari orang tua maupun teman sejawat, dan adanya motivator kepada alumni SMK membuat mereka ini dari awalnya mungkin kurang senang ke SMK, akhirnya menjadi bahwa dunia ini adalah luas, sehingga kita bisa berkreasi dalam pembelajaran yang kita tempuh atau yang mereka tempuh. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ini Bu Marginingsih. Sama-sama Pak. Oke, saya tutup ya Bu Marginingsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini coach yang keren ini. Keren banget. Masya Allah. Tidak disangka. Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Nasim? Alhamdulillah, luar biasa, semangat selalu. Oke, selamat Gimana datang. Kabarnya Bu Marginingsih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat pula Pak Nasim. Oke. Selamat datang dan terima kasih ya Pak Nasim, kemarin sudah WA saya, sudah menyampaikan, aduh Bu, saya tuh pengen cerita-cerita, pengen curhat, pengen ini. Ya. Sekarang kira-kira nih Pak Nasim tuh mau ngobrol apa nih? Kita punya waktu 10 sampai 15 menit saja. Nih, kira-kira
Apa nih Pak Nasim yang mau diomongin tentang hari ini, kegiatan hari Oke, ini? Monggo Pak Nasim. terima kasih Bu Marginingsih, luar biasa sudah dipertemukan di waktu yang penuh berkah, walaupun di dunia maya ini jauh tapi terasa dekat. Nah, begini Bu, uh, apa namanya, peralihan siswa SD ke SMP ini terkadang masih membawa ciri khas yang ada di lingkungan masyarakat, lingkungan rumah atau lingkungan yang di manalah yang itu membawa di dalam sekolah, artinya di lingkungan sekolah itu anak tersebut ini melafalkan atau berkata-kata kotor. Artinya sebetulnya ini peralihan anak SD ke SMP itu adalah masa-masa puber mereka. Karena lingkungan sekolah itu tidak hanya di sekolah instansi, tapi kan ada lingkungan yang mereka di masyarakat maupun di rumahnya mereka. Akhir-akhir awal MPLS, setelah MPLS itu banyak, artinya ada anak siswa lah itu selalu berkata kotor, ya yang tidak layak kita dengar lah, seperti itu Bu Marginingsih. Oke, kemudian Pak Nasim, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, percakapan yang tadi Pak Nasim sampaikan, kira-kira yang diinginkan Pak Nasim gimana? Oke, awalnya sih pasti kita menerapkan yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dan peraturan yang ada di kelas maupun peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu, Ibu. Oke. Kira-kira nih Pak Nasim, apa sih yang dikehendaki Pak Nasim tentang kesepakatan kelasnya itu apa saja? Oke, yang pertama kesepakatan kelas ini kita mengimpikan anak-anak itu secara bersama itu membuat suasana lingkungan yang mempunyai karakter akhlak yang baik. Tutur katanya, sopan santunnya, perilaku, dan lain sebagainya. Sehingga yang didengar, yang dilakukan itu sesuai dengan kesepakatan lingkungan yang berakhlakul karimah. Seperti itu, Bu. Oke. Menurut pengamatannya Pak Nasim, untuk yang tadi kan mimpi membuat suasana di dalam lingkungan sekolah itu adalah yang akhlaknya yang baik-baik saja ya. Menurut pengamatan dari Pak Nasim sendiri, menurut Pak Nasim yang seperti apa sih akhlak yang baik itu bisa Pak Nasim contohkan? Jadi harapan siswa yang baik, yang akhlaknya baik itu menurut Pak Nasim itu yang seperti apa? Oke, yang nantinya dari kesepakatan ini dan akhlak yang baik itu kita sepakati, kita buat aturan, yaitu dengan memberikan artinya per individu itu menuliskan. Saya buat setting dengan menggunakan poster, dia menulis secara individu dan menempelkan di lembaran buffalo atau yang sudah saya siapkan dengan menggunakan poster tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, contohnya dengan Nih, Pak Nasim, membuat artinya salam ketika bertemu, istilah sapa dengan memberikan
Oke, apa, adapun langkah, untuk berkomunikasi dengan orang tua, itu ya saya gunakan dengan cara, seperti kita kelompokkan atau kita, apa namanya, membuat grup grup WA kepada orang tua dan memberikan, apa namanya, surat pengetahuan kepada orang tua bahwa, anak Bapak Ibu apakah seperti itu? Karena itu bukan cerminan perilaku sifat yang baik. Jadi ada langkah, ada kesepakatan dari kelas dan kita pun juga mengikut sertakan guru psikologi, guru BK untuk memberikan surat kepada orang tua. Seperti itu, Ibu. Oh, keren sekali Pak Nasim, sudah melakukan hal yang bagus sekali ya, sudah melangkah-langkah dengan orang tuanya juga sudah ya, mengumpulkan, kemudian tadi sudah membuat WA group dan membuatkan surat pemberitahuan kepada orang tua tentang tingkah laku anak-anak selama di sekolah dan sebagainya. Kira-kira Pak Nasim, untuk kira-kira untuk kapan itu Pak Nasim rencana yang akan Pak Nasim lakukan supaya anak-anak itu juga bisa menerapkan istilah mempunyai akhlak yang baik tadi yang diinginkan oleh Pak Nasim? Artinya waktu itu kita langsung gercep ya Bu ya, gerak cepat. Artinya ketika selesai MPLS, ketika KPM pembelajaran sudah dilakukan 1 minggu, 2 minggu, kita juga sebagai guru ada ruang tempat untuk beristirahat. Kita pun juga saling ngobrol, artinya curhat guru ke guru, si A ini seperti apa? Betul enggak anaknya suka berkata kotor atau apa? Oh iya betul Pak. Berarti dari permasalahan itu, dari apa yang sudah secara kolaborasi dari teman sejawat ya, awal untuk MPLS 1 minggu 2 minggu kita sudah lakukan sampai sekarang dan alhamdulillah dengan jadi waktunya itu kita biar tidak menular. Jadi anak bertutur kata kotor itu kita langsung mempunyai tindak yang sekiranya biar tidak teman lain itu juga mengikuti apa yang dilakukan si anak tersebut. Oke, lalu sejauh mana nih Pak Nasim untuk keterlibatannya teman-teman sejawat tadi, bahwa kan Pak Nasim mengajak dengan siapa tadi teman sejawat sekantor. Teman sejawat, iya, sekantor. Berarti BK, oke, dengan BK. Apakah setelah mengetahui bahwa anak tersebut mempunyai kelakuan yang tadi disampaikan oleh Pak Nasim, disampaikan oleh teman-temannya bahwa ini, apakah terus bagaimana sih tindak lanjutnya Pak Nasim dan rekan sejawatnya? Tindak lanjutnya adalah ketika kita menggunakan informasi kepada orang tua, memberikan surat ya, dan kita juga memberikan seperti buku penghubung yang sekiranya itu dalam 1 minggu, 2 minggu itu akan menjadikan jera si anak ini biar tidak melakukan perkataan-perkataan yang tidak layak didengar. Jadi adanya buku penghubung juga. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi ada buku penghubung ya yang nantinya akan istilahnya sebagai menjembatani ya, sebagai penghubung antara tua dengan mungkin wali murid, guru BP,
Nasim, untuk ini apa rencana yang dilakukan juga sudah setelah gercep ya, maksudnya Iya, gercep setelah MPLS iya, selesai ya. iya. Oke, oke. Ya, berjalan Kemudian Pak Nasim, ya. berjalan gimana? Ya, artinya setelah berjalan MPLS, kita tahu bahwa anak seperti itu, ya kita langsung garcep. Artinya biar tidak menular lah. Kalau untuk rencana biar bisa berjalan lancar, tadi yang dikatakan oleh Bu Martiningsi ya, kita Ya, selalu mau melakukan pengulangan-pengulangan. Artinya kita melakukan pengulangan kepada anak-anak tersebut kepada temannya, terus adanya komunikasi dengan orang tua itu kita selalu tidak putus hubungan komunikasi dengan mereka anak tersebut kepada orang tua maupun anak tersebut kepada teman sejawatnya. Seperti itu, Ibu. Jadi secara pengulangan dan komunikasi dengan orang tua dan anak X tersebut kita pantau dengan melakukan temannya untuk mengajak bicara maupun berkomunikasi yang sekiranya ada perubahan atau tidak. Yaitu pengulangan mengomunikasikan. oke, oke Pak Nasim. Setelah diadakannya pengulangan itu, kira-kira apakah ada perubahan dari sikap anak yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik? Alhamdulillah dengan adanya tadi kesepakatan dan peraturan yang ada di kelas, terutama kita buat poster yang sekiranya perilaku yang baik itu seperti apa, kita canamkan 5S, sapa, senyum, salam. Alhamdulillah dengan seperti itu adanya kesepakatan peraturan di kelas itu alhamdulillah anak itu secara berangsur-angsur berubah dalam bicaranya maupun perilakunya dan hubungannya dengan orang tua pun ada buku penghubung itu menjadikan orang tuanya itu berterima kasih, feedbacknya itu berterima kasih kepada kita luar biasa ada perubahan karena lingkungan sekolah itu kan hanya 9 jam ya atau kuranglah lebih banyak di luar maupun di sekolahan. Dan ada kolaborasi teman sejawat dan BK karena di jenjang SMP itu ada BK-nya, kita selalu kolaborasi yang sekiranya mewujudkan anak itu menjadi anak yang berakhlakul karimah. Seperti Oke, oke, ya, hebat sekali Pak Nasim. Jadi dari awalnya yang istilahnya Pak Nasim mengeluhkan tentang peralihan dari siswa SD ke iya, SMP itu kan memang wah hebat luar biasa ya guru-guru seperti SMP terutama yang kelas 7 itu iya, ya kelas 7 itu ya. Oke, dari peralihan siswa SD ke SMP tentunya mereka berbagai karakteristik ya karakteristik siswa itu ada yang mungkin manja, ada yang mungkin butuh perhatian, ada juga yang mungkin dia belum lepas dari teman-temannya, dia betul. mungkin punya gap satu dengan gap yang lain, dia tidak mau dengan teman yang lain, mungkin seperti mungkin juga mereka baru ada yang istilahnya mereka itu masih istilahnya apa ya Pak Nasim? Dia baru mengenali dirinya sendiri. Iya. Wah, aku ketemu dengan ini dan sebagainya. Itu memang masa-masa yang paling rumit ya. Iya. Masa-masa yang merupakan bagi seorang guru itu yang sangat luar biasa. Dan kemudian Suaranya tidak jelas.
Suaranya enggak jelas ini, Bu. Suaranya kok enggak jelas? Oke. Kemudian dan bagus sekali Pak Nasim tadi, Pak Nasim sudah mempunyai rencana untuk, ini ya, istilahnya membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan itu, kelas tersebut pasti punya, konsekuensinya jika mereka melanggar aturan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama, otomatis sudah ada konsekuensinya. Dan Pak Nasim juga sudah mempunyai rencana untuk kedepannya bahwa setelah MPLS diadakan grup ya wali murid Siswa. dan di situnya wali siswa dan di situ kita dibuatkan buku penghubung yang nanti gunanya akan memfasilitasi atau mengetahui kenapa sih, ada apa sih dengan anak mereka seperti itu, dan nantinya diharapkan ada timbal balik atau umpan balik dari siswa tersebut dengan orang tua, dan mungkin orang tua nanti yang bisa memberikan arahan di rumah, dan kalau di sekolah adalah tanggung jawabnya guru, kita sebagai guru. Oke. Dan bagus sekali rencana yang dilaksanakan Pak Nasim adalah setelah MPLS. Jadi tidak lama-lama ya Pak Nasim. Jadi Pak Nasim istilahnya secara cepat Pak Nasim mau melakukan seperti itu. Alhamdulillah. Semoga gimana nih Pak Nasim setelah berbincang-bincang di siang hari ini, bagaimana perasaannya Pak Nasim? Alhamdulillah senang. Saya sudah ditemani oleh host yang luar biasa yang menjadikan curhatan yang dimana karena perlu saya sampaikan anak SD peralihan SMP itu seperti hanya air bening, air putih yang sekiranya mau diisi apa, mau dikasih apa, mau dikasih pondasi seperti apa. Dan berhubung saya sebagai waka agama di SMP, ya saya kepingin anak-anak dari peralihan SD itu bisa mempunyai akhlak yang baik, yang dicintai oleh orang tuanya dan dicintai oleh lingkungan masyarakat, seperti itu. Luar biasa kesempatan hari ini. Oke, terima kasih Pak Nasim atas pertemuannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pak Nasim bisa berhasil, bisa membuat anak peserta didik kita mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Terima kasih banyak Pak Nasim atas waktunya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Nasim juga luar biasa. Pas nih Bu. Panas. Lebih, ya enggak apa-apa. 17 antara 17. 17 menit. Oke. Berarti nanti dikirim di WA saya gitu ya Pak Nasim hasil rekamannya ya? Iya. Karena kan nanti saya unggahnya